Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari anggota kelompok 9 ya untuk mata kuliah karakter building. Dengan saya sendiri Asari Klasul Amal, lalu dengan teman saya juga yaitu Aryani Rahayu. Nah, saat ini kita akan coba untuk menjelaskan tentang korupsi ya. Nah, untuk pendahuluan ya, korupsi ini adalah sebuah fenomena ya yang telah menghantui masyarakat di seluruh dunia, bahkan dari berabad-abad lalu, dan bentuknya pun bermacam-macam yang menyebabkan kerugian ekonomi, ya, ketidakadilan sosial, dan munculnya juga kelemahan sistem pemerintahan. Nah, masalah ini tidak mengenal yang namanya batas geografis. Jadi ini kejadiannya ada di mana-mana ataupun mengenal agama, agama manapun kemungkinan ada juga, pastinya ada untuk korupsi, ataupun latar belakang budaya dan tersebar di negara-negara yang ada, apalagi di semua tingkat pembangunan. Apalagi di dalam era globalisasi ini dan kemajuan teknologi, korupsi ini semakin bisa dibilang semakin rumit dan semakin berbahaya dengan mudahnya teknologi dan informasi yang bisa diatur sedemikian rupa. Nah, praktik korupsi ini juga melibatkan manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, suap, penyuapan, nepotisme, dan berbagai tindakan lainnya ya, merupakan eh, kerugian bagi kepentingan publik. Nah, implikasi korupsi dapat terasa dalam semua sektor termasuk dalam pemerintahan, ya, lebih seringnya, bisnis juga dalam perusahaan, pendidikan, bahkan ada di pendidikan, kesehatan, dan lebih sering juga di bagian infrastruktur atau pembangunan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya apa itu pengertian korupsi. Silakan. Untuk pengertian korupsi sendiri, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Hal ini cukup mencakup berbagai praktik yang melibatkan manipulasi, penyuapan, nepotisme, pengelapan dana, atau tindakan ilegal lainnya yang merugikan kepentingan publik. Korupsi dapat terjadi di semua tingkatan pemerintahan, sektor bisnis, lembaga publik, dan masyarakat umum. Dampaknya merusak dan merugikan kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi, dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis korupsi ya. Nah, jenis-jenis korupsi sendiri itu di sini ada 5 gitu ya, yang kita akan jelaskan, yaitu ada korupsi politik, yang dimana korupsi politik ini berada dalam konteks politik ya, dimana pejabat-pejabat yaitu menyalahgunakan kekuasaan politik yang mereka punya dan melanggar etika atau kode etik sebagai pejabat politik. Nah, ini seperti penyuapan ataupun dari segi penyogokan saat pemilihan dan juga saat kampanye, dan korupsi terkait kebijakan publik seperti menggampangkan aturan bagi seseorang yang sudah menyuap mereka agar bisnis mereka lebih lancar, sehingga bisnis mereka lancar dan pejabat ini dapat uang lebih karena sudah memperlancar urusan bisnis orang yang menyuap. Lalu yang kedua ada korupsi administratif ya. Korupsi administratif ini terjadi di dalam pegawai pemerintahan ya, atau pejabat publik yang menyalahgunakan lagi kewenangan mereka dalam urusan administratif, seperti pemalsuan dokumen, pemungutan liar, atau memperlambat proses birokrasi untuk kepentingan pribadi. Ini mungkin bisa diambil contoh kayak seperti eh, penggelapan dana dan pajak gitu ya, penggelapan pajak juga termasuk dalam sisi administratif.
Lalu yang ketiga ada korupsi bisnis. Nah, korupsi bisnis ini melibatkan praktik korupsi dalam konteks sektor swasta ya. Ini mencangkup suap menyuap dalam proses kontrak bisnis, penyuapan untuk mendapat keuntungan yang tidak sah atau penggelapan dana perusahaan. Nah, ini bisa terjadi dalam hal bisnis, misalkan ada sebuah perusahaan yang mengadakan tender, lalu ada sebuah vendor yang ingin menang proyek tersebut, tender tersebut, akhirnya vendor ini menyuap orang dalam perusahaan bisnis tersebut untuk memenangkan proyek tersebut, gitu ya. Nah, ini kan menjadikan keuntungan yang didapat itu tidak sah karena melalui proses main belakang ya, atau bisa dibilang ada proses korupsi saat melakukan kontrak bisnis atau saat melakukan tender. Lalu ada korupsi dalam sistem peradilan ya. Korupsi dalam sistem peradilan ini terjadi ketika hakim, jaksa, atau petugas hukum lainnya menerima suap atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan lagi dalam penanganan kasus hukum. Nah, seperti contohnya mungkin pengurangan masa tahanan atau pembebasan dengan syarat walaupun harusnya dia masuk penjara, atau bahkan pengurangan masa hukuman, gitu ya. Itu adalah salah satu korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh hakim, jaksa, atau petugas hukum lainnya supaya terdakwa ini tidak terlalu berat ketika dihukum. Ya, bahkan ketika proses peradilan korupsi pun di situ terjadi korupsi juga. Yang terakhir itu kita jelaskan adalah korupsi di sektor kesehatan. Bahkan di kesehatan pun ada korupsi di sektor kesehatan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyediaan layanan kesehatan ya, seperti pemerasan pasien, penyuapan untuk memperoleh perawatan yang lebih baik, atau penyelewengan dana kesehatan. Ya, misalkan yang harusnya dana segini untuk beli peralatan berapa, tapi akhirnya dikesampingkan gitu ya. Ada margin yang diuntung oleh oknum-oknum di bagian kesehatan. Nah, itu juga merupakan salah satu jenis korupsi. Apalagi ya, itu di bagian kesehatan. Oke, selanjutnya ada penyebab korupsi, silakan. Oke, penyebab korupsi sendiri ada beberapa faktor yang berperan dalam mendorong korupsi. Antara lain yang pertama yaitu ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas, seperti sistem yang kurang transparan dan lemahnya akuntabilitas dalam pemerintahan, mungkin lembaga publik dan sektor swasta. Yang kedua, lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum, seperti kebebasan bagi pelaku korupsi untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensi hukum. Yang ketiga, gaji rendah dan ketimpangan ekonomi, seperti gaji rendah bagi pegawai publik atau petugas yang terlibat dalam penegakan hukum, dapat memicu praktik korupsi sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Yang keempat, ada budaya korupsi. Yang kelima, ada kurangnya kesadaran dan partisipasi publik. Kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan dan lembaga publik dapat memberikan kesempatan bagi korupsi berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Ya, selanjutnya setelah kita tahu jenis-jenisnya dan kira-kira penyebabnya korupsi itu seperti apa, selanjutnya akan saya jelaskan langkah-langkah pemberantasan korupsi ya. Ini ada lima. Yang pertama adalah penguatan hukum dan penegakan hukum. Nah, di sini ketika korupsi terjadi memang ada saatnya kita itu mulai membenahi hukum ya. Yang benar kita meningkatkan keefektivitasan sistem hukum dan penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi, termasuk peningkatan sanksi dan proses peradilan yang adil tanpa adanya proses korupsi lagi ketika sedang menghukum terdakwa korupsi ya.
Dan di sini termasuk peningkatan sanksi yang dimana ini salah satu efek untuk membuat para pelaku korupsi dan para orang-orang atau oknum-oknum yang ingin melakukan korupsi akan menjadi takut gitu ya. Jika melakukan korupsi ya seperti contohnya harusnya jika sudah korupsi berapa banyak itu harusnya mungkin bisa dihukum mati atau seperti di Cina gitu ya itu adalah dimiskinkan beberapa keturunan gitu. Nah, itu kan akan membuat oknum-oknum lainnya yang tadinya korupsi akan jadi berpikir beberapa kali untuk melakukan korupsi karena ketika ketahuan itu sanksinya berat sekali. Yang kedua itu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, ya, proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk meminimalisir celah korupsi. Nah, ini seperti saat kita melakukan pengadaan gitu ya. Nah, itu harus secara transparan dan jelas dari segi jumlah dan dari segi siapa yang akan kita ambil suppliernya dan itu harus jelas berapa harganya dan itu sesuai dengan pasar sehingga tidak ada tutup-tutupan uh, harga gitu ya jadinya memperkecil kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Nah, yang ketiga ini juga penting yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat karena semuanya berawal dari masyarakat lagi ya. Yaitu kita mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif korupsi dan pentingnya pemberantasan korupsi dalam pembangunan. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi karena ya kalau masyarakat tidak membantu ataupun dari kecil kita tidak ditanamkan untuk budaya anti korupsi, ya itu akan lebih sulit dan budaya korupsi akan lebih mengakar gitu ya di dalam negeri ini. Yang keempat adalah mendorong budaya integritas, itu mengembangkan budaya integritas dan etika kerja yang tinggi baik di sektor publik maupun swasta ya. Melibatkan sektor bisnis, organisasi masyarakat sipil dan institusi pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai integritas. Maksudnya integritas itu adalah kepercayaan ya. Jadi kita harus sama-sama saling percaya kalau memang budaya kita atau negeri kita itu bisa bebas dari korupsi. Yang kelima adalah kolaborasi dan kemitraan, yaitu membangun kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Nah, kira-kira itu saja dari kita untuk penjelasan korupsi. Kita sudah tadi coba untuk mulai pengertiannya, lalu kita sebutkan jenisnya, penyebabnya, dan langkah-langkahnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam upaya penanggulangan korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.